sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun saudara berada. Setelah seharian ini kita disibukkan dengan berbagai aktivitas dan rutinitas kehidupan, malam hari ini kembali kita berjumpa lewat Night Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Evelyn Likumahua, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Shalom Bangun Purba, kita akan bersama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam tuntunan dan penyertaan yang boleh kami rasakan dan nikmati di sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau memberi diri mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kami hikmat dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sahabat GPIB, firman Tuhan malam hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai ayat 12 yang menyatakan, beberapa waktu berselang istri tuannya terpikat melihat Yusuf, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku, kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Pada suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan. Sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan, tapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sahabat GPIB yang terkasih, ada sebuah metafora yang berbunyi, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Arti dari metafora ini adalah bahwa nilai kehidupan terletak pada proses belajar dari pengalaman hidup yang kita jalani setiap hari. Sayangnya perjalanan kehidupan tidak akan selalu berjalan mulus. Seringkali situasi dan kondisi yang dihadapi itu silih berganti. Kadang up, kadang down. Kadang suka, kadang duka. Kadang harus menjalani kehidupan yang enak, tapi kemudian menjadi nggak enak. Hal tersebut yang menjadi bagian yang ditunjukkan oleh seluruh kisah kehidupan seorang Yusuf. Yusuf lahir sebagai anak kesayangan Yakub. Ia difasilitasi dan diberikan yang terbaik oleh Yakub. Tetapi situasi menyenangkan ini kemudian menjadi berubah ketika muncul iri hati dalam perasaan saudara-saudara Yusuf. Kondisi menyenangkan yang dihadapi dan dialami Yusuf kemudian berubah menjadi tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Ketika saudara-saudaranya membencinya, lalu menjualnya. Pada akhirnya Yusuf dibeli oleh Potifar, lalu dipekerjakan sehingga ia menjadi pekerja yang dipercaya. Bahkan ia diberikan kuasa atas seluruh milik Potifar. Situasi yang dialami oleh Yusuf kembali menjadi menyenangkan. Tapi apakah terus berlangsung menyenangkan? Kita tahu bersama pada ayat-ayat pembacaan berikutnya, pada akhirnya ketika Yusuf menolak ajakan istri Potifar untuk melakukan dosa, Yusuf pada akhirnya dipenjara. Hidup Yusuf kembali berada di bawah, dalam situasi terpenjara dan tidak menyenangkan. Kisah Yusuf menunjukkan kepada kita bahwa dalam hidup ini ada dua warna kehidupan yang harus kita jalani. Ada up, ada down, ada suka, ada duka, ada menyenangkan, tidak menyenangkan,
Ada enak, ada nggak enak. Tapi dari sini juga kita belajar bahwa situasi yang tidak menyenangkan tidak selamanya akan berakhir dengan ending yang buruk. Sebaliknya, situasi kehidupan yang menyenangkan tidak menjamin bahwa tidak akan ada tantangan atau kengerian yang akan terjadi. Dan itulah yang sedang dialami oleh Yusuf dalam bagian pembacaan kita saat ini. Yusuf berada dalam kondisi yang nyaman, punya posisi enak, punya kuasa yang diberikan oleh tuannya Potifar. Namun situasi yang menyenangkan ini kemudian membuat Yusuf harus diperhadapkan dengan ajakan dari istri tuannya Potifar untuk bersinah, berselingkuh, dan berbuat dosa. Bagi Yusuf, ajakan ini tentu tidak sesuai dengan imannya. Di ayat yang ke-8 dan ke-9, Yusuf menolak ajakan dari istri Potifar. Perbuatan tersebut bagi Yusuf tidak hanya sebuah bentuk pengkhianatan terhadap tuannya, tetapi merupakan perbuatan dosa kepada Tuhan. Yusuf menolaknya, dan meskipun setiap hari Yusuf terus digoda, diajak untuk melakukan dosa oleh istri Potifar, Yusuf tetap bertahan, tetap teguh pada kesetiaannya sebagai pekerja yang baik dan sebagai umat Tuhan yang taat. Marilah renungkan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan bagi kita di sepanjang hari ini. Bersyukurlah jika saat ini kita sudah akan beristirahat. Bersyukurlah juga kalau di antara kita hari ini masih ada yang punya berbagai pekerjaan yang tetap harus dilaksanakan di malam hari. Bersyukurlah untuk setiap warna kehidupan yang Tuhan percayakan kita jalani. Tuhan Yesus memberkati rasa syukur kita dan memampukan kita menjaga kesetiaan kita dan ketaatan kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kuatkan dan mampukanlah kami yang sudah mendengar firman-Mu untuk selalu hadir dalam kehidupan dengan ketaatan dan kesetiaan menjalankan kehendak-Mu. Kalau hari ini banyak hal menyenangkan telah kami alami, berilah kami kekuatan untuk tetap berhikmat menghadapi segala kemungkinan dan tantangan di hari depan. Kalau kehidupan kami hari ini banyak kesulitan, kuatkan kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan terus bersama dan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan menyediakan warna kehidupan yang juga menyenangkan di hari depan bagi kami. Mampukan kami terus setia menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Malam hari ini bagi kami yang akan beristirahat, kami mohon penyertaan Tuhan dalam istirahat kami, yang memulihkan dan memberikan kekuatan serta semangat ketika besok kami akan kembali memulai hari. Bagi kami yang malam hari ini masih diperhadapkan dengan berbagai pekerjaan, kami mohon Tuhan beri kami kekuatan dan kesehatan. Kiranya jerih lelah kami mengupayakan kehidupan, di saat kebanyakan orang tertidur, Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa selalu kami yakini dalam jalan kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami naikkan doa kami dengan penuh ungkapan syukur kepada Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah Night Call malam hari ini. Kiranya firman Tuhan semakin menguatkan kita menjalani kehidupan dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Selamat beristirahat. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.